Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang vitamin A. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu vitamin A. Jadi, vitamin A adalah salah satu dari jenis-jenis vitamin yang ada dan termasuk dalam golongan vitamin yang dapat larut di dalam lemak. Vitamin A sama seperti jenis-jenis vitamin lainnya kok. Tidak dapat diproduksi oleh tubuh secara alami, melainkan berasal dari sumber-sumber makanan tertentu. Kemudian, vitamin A terbagi menjadi dua jenis berdasarkan sumbernya. Yang pertama, vitamin A retinoid, yakni vitamin A yang sumbernya berasal dari hewan. Vitamin A ini termasuk dalam golongan retinol. Kemudian yang kedua, ada vitamin A karotenoid, yakni vitamin A yang sumbernya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jenis vitamin ini termasuk dalam golongan beta karoten. Kemudian, banyak sekali manfaat dari vitamin A. Yang pertama, membantu mata menyesuaikan diri terhadap cahaya dari terang ke gelap. Yang kedua, mencegah kekeringan selaput lendir mata yang disebut dengan serosis konjungtiva. Yang ketiga, mencegah terjadinya kerusakan mata berlanjut yang akan menjadi bertok bentot sampai dengan kebutaan. Yang keempat, mencegah kesehatan kulit dan selaput lendir saluran pernafasan, saluran kemih, dan saluran pencernaan terhadap masuknya bakteri dan virus. Kemudian yang kelima, membantu pertumbuhan tulang dan sistem reproduksi. Yang keenam, membantu pertumbuhan perkembangan janin dalam kandungan, pembelahan sel, diferensiasi sel, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan bersifat antioksidan yang dapat menetralisir radikal bebas penyebab kerusakan sel dan jaringan. Sebab vitamin A itu ada dua, yaitu dari hewan dan juga dari tumbuhan. Dari hewan itu dia mengandung retinol atau retinoid, sedangkan tumbuhan itu karotenoid. Dari hewan contohnya itu seperti minyak ikan, daging, kemudian telur, dan juga dari tumbuhan itu contohnya seperti wortel, buah-buahan, dan juga kacang-kacangan dan umbi-umbian. Untuk kebutuhan vitamin A, dilansir dari National Institute of Health, kebutuhan vitamin A itu tergantung dari usianya. Jika seseorang itu masih balita sampai umur 14 tahun, dia memerlukan sekitar 700 mikrogram vitamin A per harinya. Kemudian untuk anak usia 14 tahun ke atas, dia itu memerlukan 700 sampai 900 mikrogram per harinya. Untuk ibu hamil sangat memerlukan banyak vitamin A, yaitu sekitar 1200 sampai 1300 mikrogram vitamin A. Pelaksanaan pemberian vitamin A. Vitamin A dosis tinggi diberikan kepada seluruh anak balita umur 6 sampai 59 bulan secara serentak, di mana untuk bayi 6 sampai 11 bulan pada bulan Februari atau bulan Agustus, dan untuk anak balita umur 12 bulan sampai 59 bulan pada bulan Februari dan Agustus. Tenaga pelaksana pemberian vitamin A adalah tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, atau kader kesehatan yang telah dilatih. Cara pemberian vitamin A: pemberian kapsul pada bayi dan anak balita. Berikan kapsul biru untuk bayi dan kapsul merah untuk balita. Potong ujung kapsul dengan menggunakan gunting yang bersih. Lalu cat kapsul dan pastikan anak menelan semua isi kapsul dan tidak membuang sedikitpun isi kapsul. Untuk anak yang sudah bisa menelan, dapat diberikan langsung satu kapsul untuk diminum. Cara pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas. Diberikan segera setelah melahirkan dengan cara meminum satu kapsul secara langsung. Kemudian minum satu kapsul lagi 24 jam setelah pemberian kapsul pertama. Tempat pemberian vitamin A diberikan secara gratis di sarana fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, pustu, polindes, praktek dokter atau bidan swasta, posyandu, sekolah, TK, dan PAUD. Nah, bulan Februari sudah berjalan. Saatnya membawa balita posyandu untuk mendapatkan vitamin A. Dan bagi ibu yang mungkin tidak datang ke posyandu karena ada keperluan mendesak,
datanglah ke bidan desa atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan kapsul vitamin A secara gratis. Dampak kekurangan vitamin A adalah dapat memicu timbulnya gangguan kesehatan mata seperti katarak dan mata rapuh, terutama kabur budak. Selain itu, kekurangan vitamin A akan membuat sistem kekebalan tubuh mengalami penurunan, sehingga tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Nah, kurangnya asupan vitamin A harian ke dalam tubuh bisa menyebabkan komplikasi serius pada organ vital tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru. Dampak kelebihan vitamin A juga tidak baik ya. Kelebihan vitamin A juga bukan merupakan sesuatu yang positif. Hal ini mengingat vitamin A yang larut dalam lemak, sehingga tidak bisa ikut berjuang bersama urin. Pada kondisi normal, hal ini bukanlah masalah. Namun, jika kadar vitamin A berlebihan, maka vitamin tersebut akan berubah menjadi racun yang berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui berapa angka kecukupan vitamin A harian yang ideal. Jadi, konsumsi vitamin A harus seimbang ya.